depan orang tua. Kenapa? Karena sudah pada dasarnya mengulang. Lanjut. Nah, ini kan. Jadi kalau kemarin kita bicara sistem ya. Nah ini sistem. Kita buat satu kotak. Kita hanya menceritakan tentang kipas angin saja. Ya, atau kita hanya cerita tentang kulkas. Ya, kalau kita cerita ini sistem tubuh. Ada nggak keluar dari sistem kan? Walaupun pintunya terbuka, tapi masih dalam sistem yang tertutup itu energi sudah masuk ini kan? Ada listrik ya, ini juga sama. Energi yang keluar masuk. Ya, kira-kira gitu ya. Lanjut ke aplikasi. Oke, ya. Ada energi kinetik, energi potensial ya. Semua udah tahu ya. Nah, tentu ada satuan massa. Jadi kecil ya, E kecil, satuan massa. Kalau E-nya besar. Kemudian ada U ya. U ini adalah kita sebut merupakan energi mikroskopik yang lainnya. Yang lainnya jadi SMP tidak ada nanti bisa ada atau nuklir atau segala macam ya. Jadi kan dengan kandungan energi lainnya itu keseluruhannya itu kita sebut sebagai apa sih disebutnya itu internal energi ya. Internal energi kalau bahasa Indonesia apa ya? Tenaga dalam. Ya kalau bahasa Indonesia apa? Silakan tenaga dalam. Ya tahu ya. Itu daerah kalau mengalir ke tenaga dalam tidak internal ini. Udah itu aja. Ada energi aliran ya. Di aliran ya ada laju massa ini debit ya. Debit kita massa ini. Kilogram per satuan waktu. Ini tadi kan, ini kan belum nampak dari kecepatan kan debit kilogram per meter kubik. Kilogram per satuan massa. Bukan meter kubik ya, meter kubik per satuan waktu. Detik ya. Ini kan kilogram per meter kubiknya coret, kilogram per detik ya. Jadi aliran massa. Kalau ada massa ya, jadi massa ini kali E-nya adalah E kecil persatuan massa ya. Jadi dapatnya kilojoule per detik ya. Kalau E itu kan kilojoule ya, atau kilowatt ya. Lanjut. Nah ini tadi ya. Oh boleh. Jadi ini tadi internal energi. Ini ya, internal energi itu energi sensible ya, tanpa energi laten, kimia, nuklir dan seterusnya. Kalau tak mau sensible artinya terasa, ya, sense ya, sense itu bisa kita rasakan, kinetik itu panas kita bisa rasakan. Lanjut ini ya, lanjut ya. Nah ini satu soal tinggal baca, kalau ngerti suruh AI kan bisa dijawab sama dia langsung. Tidak baca foto kan, kalau panggil AI langsung dia bisa baca foto ya. Jadi siapa nggak bisa dulunya file itu kan ya, masuk ke AI kan. Gitu tadi ya. Tapi tulis tangan ya, bisa ya. Paham ya? Ini saya perhatikan masuknya kita menyalin. Oke, lanjut saya ini kalian bisa baca, bisa diterangkan tim, diterangkan sama ya. Ya, kalau nanti cara sama ya, lanjut saja. Nah, ini ada energi mekanis ya, energi mekanis itu ada aliran energinya. Aliran artinya ada tekanan, ya, ada tekanan, ada volume oli. Kalau kita punya pipa seperti itu, ada titik 1, titik 2, maka energi dari titik 1 mengalir ke titik 2, ada tekanan alirannya itu
Yang ininya tadi ada energi kinetik, ada energi potensial, ada energi data. Nah, itu energi total dari suatu titik. Ya. Tinggal dibandingkan saja ya. Jadi bedanya apa? Dikurangkan aja. Ya, dari satu kurangkan lagi, dua lanjut. Nah, ini lanjut ya. Lanjut aja ya. Nah, ada energi yang dipindahkan melalui panas ya. Jadi itu energi thermal, panas ya. Panas kan salah satu bentuk energi. Nah, tingkat energinya itu energi thermal itu ditentukan oleh suhu. Semakin tinggi energinya, semakin tinggi suhunya ya. Jadi kalau kita perhatikan itu sistem tertutup, ini kan tertutup kan, nggak ada masa keluar masuk kan. Tapi energi bisa keluar masuk, tadi suhunya bukan bisa, ada energi masuk naik ya. Sudah jadi 15, bahkan sudah jadi 25. Sampai tingkatan energinya sama, kalau sudah sama sudah seimbang. Ya, paham ya? Kenapa tim kita ini sudah biar kalian tidak tahu ya? Hapus itu. Hapus guys. Iya. Sudah tidak masuk. Kalau tidak hapus, tidak salah. Oke, lanjut. Jangan aja ya. Oke, jadi oke. Nah, saya sudah mengatakan buku ini mengatakan kalau sistem menerima energi panas, tandanya positif untung ya. Karena thermal itu bisa kita pakai. Tapi kalau dia melepaskan panas, rugi. Kenapa? Karena suhunya langsung turun. Iya, maka dikasih tanda negatif. Sebaliknya, kalau sistem melakukan kerja, dia melakukan aktivitas, itu kita beri tanda positif. Tetapi kalau sistem menerima kerja, kalau saya senangnya dikerjai, konotasinya negatif. Ya, dikerjai kalau saya negatif, maka tandanya negatif. Ya, paham ya? Saya lebih senang bahasa Indonesia dikerjai, konotasinya negatif, maka tandanya negatif. Kalau dia melakukan aktivitas, konotasinya positif kan, maka tandanya positif. Jadi jangan lupa itu nanti pada waktu mengerjakan soal ya, ada instalasi seperti ini tidak bisa, tidak ada energi yang bisa keluar masuk. Lanjut. Nah, kita belajar. Ya, produksi, konveksi, radiasi, campuran radiasi, konveksi sudah di ya. Lanjut ini baca ya. Sudah tadi itu sudah ya. Nah, ada proses ya. Nah, kalau kita ada proses, maka jangan pindah dari satu titik ke titik lain. Misalnya ada sebuah titik yang asalnya titik 1, tujuannya titik 2. Kalau ada titik 1 dan titik 2 dan titik 2 kembali ke 1, kita sebut siklus. Dan jalan yang dilewati dari 1 ke 2 atau dari 2 ke 1 kita sebut lintasan. Ya. Nah, lintasan ini berat, itu bisa macam-macam kan? Berarti dari Palembang ke Layo banyak lintasannya. Dan saya tadi sudah itu masuk tol Pokolotan. Rencananya mau membuka pintu belakang. Ya, itu ada dibuka lagi pintu. Ya, jadi sampai depan. Bilang kalau atau 10 menit kita mau sampai depan. Kalau tadi kan pas kita sampaikan. Ya, atau lewat tol Ratukan ya masuk. Atau langsung dari awal Bangka. Atau lewat jalan kan. Banyak jalannya ya. Gitu ya. Nah, lintasan ini akan menentukan jenis kerja yang dihasilkan. Ya kan sudah energinya beda-beda, kan lintasannya beda. Ya, nah itu pemahaman konsep ya. Fokus adalah titik 3 dan titik 1 dan titik 2 ya. Nah, ini ya udah.
lanjut. Ada listrik segala macam ini sudah dipelajari. Lanjut di SMP ini. Oh, tahu ada koefisien dinamo. Kalau saya waktu ini nggak tahu, saya listrik itu sudah ada pipa, enak juga. Nah, ini kerja saya tahu ya, gaya kali gram, satuannya joule kalau kerja ya. Ya, bisa juga ini ya. Oh, putar-putar ini gimana Pak? Ya, ini torsi. Ya, M kali S, torsi bagi R kali ini Fn ya, putarannya 2pi Fn. Ini juga belajar fisika, makanya kelas berapa tuh? Ada belajar fisika kan? Ada. Ya, itulah fisika belajar. Oke, ya. Lanjut. Dua kami dulu 2 swasta fisika. Oke, jadi itu transmisi daya melalui sumbu ya. Nah itu bisa dihitung tadi ya, seperti tadi ya torsi ya. Torsi. Nah, ada kerja ini ya, kerja pegas F kan, F-nya kan F sama dengan apa? Ya kerja itu rata kali setengah X kan. Ya. Jadi kalau ini kalau kerja kali jarak lagi kan, X lagi kan, jadi setengah K X1 kurang K X2 ya, kuadrat tadi ya. Oke, sudah fisika dan ini sama dengan fisika juga ya. Fisika listrik, apa segala macam. Lanjut. Baca fisika kita lewatkan aja tadi. Hukum pertama termodinamika, ya hukum konservasi energi mengatakan apa? Energi tidak basah dimusnahkan atau diciptakan, yang ada hanya berubah bentuk. Contoh sederhana dari energi potensial menjadi energi kinetik. Nah, yang paling mudah ini ya. Atau kalau kita punya kentang kita panaskan, kemudian kita dinginkan. Ya, kalau panaskan energi ya. Ya itu jadi kalau kentangnya terjadi perubahan internal energinya berubah. Karena kan dia tidak tidak tempat, jadi energi potensial nol. Oke, nah ini sama lanjut. Juga ya, nah, energi masuk banyak energi keluar sama dengan perubahan energi dalam sistem. Ya, saya energi masuk dari mana saya ini? Mulut ya. Terus keluarnya dikit, olahraga kurang dan sebagainya ya. Karena kan energi kita kan dari energi materi berubah menjadi energi kimia dalam tubuh, kemudian berubah juga jadi energi materi bahan lagi kalau berubah. Jadi kalau karena makannya banyak, nanti pada disimpan lagi kan, dan pakai simpan lagi. Energinya dari berubah menjadi lemak. Ini kalau perempuan lebih banyak di sini, ya. Kalau yang small itu artinya banyak simpanan yang tabungan. Oke, paham ya? Jadi, nah kalau dia tidak energi masuk sama dengan energi keluar, kita sebut steady state. Steady state pemantau. Tidak terjadi perubahan dengan waktu. Namanya siapa? Nah, Lutfi. Nah, si Lutfi ini ya. Jadi, di belakang ada Lutfi tadi ya. Jadi si Lutfi ini steady state atau tidak ya? Berat untuk mana ya? Ayo baguslah sekali ya. Setelah kemudian makannya lebih banyak. Ya, akhirnya ada orang yang beda di sekolah. Oke ya, paham ya? Oke lanjut. Kalau
Aku dulu kuliah steady kita tambah dan kurang. Ya, karena kadang-kadang berhemat jalan kaki. Ya, gitu ya. Tanggung, dulu ada demo Pak ya, membuka jalan kaki bersama. Ya, karena dan duitnya juga lanjut. Ya, lanjut aja ini. Kita akan pakai lebih banyak. Oke, lanjut aja. Oke. Kemudian ada efisiensi energi. Jadi hukum kedua termodinamika nanti kita ceritakan tentang efisiensi. Ada energi yang tidak bisa kita pakai. Dan energi itu selalu satu arah. Dari tinggi ke rendah. Kalau rendah ke tinggi kita mesti pakai alat pompa. Macam-macam ya. Kalau air pompa air, kalau energi ya pompa energi. Ya, nah, kalau dia sudah dari atas ke bawah, kan energi vektor. Ya, kalau vektornya satu arah dan semuanya satu arah, kita bisa ukur ya. Jelas. Tapi setelah kita pakai, dia berubah. Kan energi sudah rendah. Kenapa dia rendah? Karena tadi vektornya sudah menjadi acak. Tidak lagi satu arah. Energi acak itu tidak ada, kita rasakan energinya itu tidak bisa kita manfaatkan. Ya. Nah itu kita sebut. Jadi energinya ada, ngalir dia. Tidak bisa, tapi tidak bisa kita manfaatkan 100%. Nah, yang bisa kita manfaatkan itu yang disebut kita efisien, ya, efisiensi. Nah, di semua mesin-mesin itu yang paling tinggi itu mesin pistol sebetulnya. Ya, paling tinggi efisiensinya. Makanya banyak mobil baru, motor baru itu niru diesel. Dia masih pembakaran itu, tapi dia pakai sistem kompresi dulu, setelah kompresi baru injeksi kan. Bahan bakarnya diinjeksi. Ya, jadi kalau motor diesel kan dia nanti udara ya, mereka untuk inletnya terbuka, terus waktu sudah sampai inlet tertutup, dia naik ke atas kan. Maka udara ini ditekan, terus sudah tekan, maka dia akan panas. Nah, karena dia panas disemprotkan minyak diesel, ya, solar dalam hal ini dia akan terbakar. Ya, nah karena tadi kompresi itu terbakarnya lebih sempurna daripada yang pakai busi. Ya, karena busi itu kan percikan. Kalau ini dia pada waktu udara yang sudah panas disemprotkan sudah langsung menyebar. Ya, jadi pembakaran lebih sempurna. Makanya sekarang mesin-mesin bensin juga seperti itu. Pada waktu dia sudah sampai ke atas, ya, itu injeksi. Ya, fungsinya apa Pak? Fungsinya sebagai pemanas sebenarnya, ya. Jadi supaya lebih efisien, ya, ya nanti di pelajaran motor bakar dia lebih, ya. Ya, karena sudah di cover ke sana kita nggak akan cover di sana lagi. Oh, oke, satu lagi. Lanjut aja. Nah, hukum kedua termodinamika akan ada selalu. Jadi kalau ada energi tinggi, jadi ada rendah. Dia akan mengalir kan dari tinggi ke rendah. Nah, pada waktu dia mengalir, kita sadap dia. Kita akan dapatkan energi yang bisa kita sadap. Ya, jadi kalau dia ngalir, baru kita sadap. Kalau dia tidak ngalir, Pak, ini dihapus. Tidak usah, itu kan katanya ya. Tidak usah ini ya. Jadi dihapus saja nih. Supaya 100 orang selesainya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kalau tidak ngalir
tidak ada energi yang bisa kita. Kalau ada ngalir, tidak memutar. Kalau turbin ya, turbin kalau ada air, turbin air ya, bisa air. Kalau air tidak ngalir, berputar ada turbinnya. Ya. Paham ya? Air ngalir, ada campur ada air. Energi sebagian terbuang ya. Itu maksudnya. Dan itu hukum alam. Ya, dan hukum agama juga. Ya, kalau kita dapat rezeki, mana sudah berpahala? Apa? Ya, salah satunya. Kenapa? Supaya ngalir. Ya, kalau nggak ngalir, tidak ada pahala. Ya, juga demikian. Ini hukum ekonomi. Hukum ekonomi itu orang-orang ekonomi tidak suka kita nabung. Karena kalau kita nabung, egois. Tidak ada aliran. Kalau tidak ada aliran, tidak ada pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi seperti ini contoh. Saya kerja ya, petani lah saya. Kemudian saya jual, saya dapat uangnya. Saya belan, sekarang saya punya uang 10.000. Sekarang 25.000 lah member. Ya, Bapak Selam sudah minum. Simpan tukang jual pempek, beli tepung kan? Beli dua kan? Ya, terus saya tadi mendapat manfaat 25 kejam saya kan. Si tukang pempek dapat duit, tapi dia belanja lagi kan? Belanja lagi sebesar 25, bayar pegawai dan sebagainya. Sudah berapa tuh uangnya lagi? Kedua kali 20, saya dapat 25, dia dapat 20. Si tukang pempek dapat 25 kan? Saya kan tadi jual hasil pempeknya dapat 25. Sudah berapa manfaatnya? 25 tambah 20 jadi 50. Tadi yang orang pegawai dan segala berjalan lagi itu duit kan. Kalau belanja kan semua 25 lagi, manfaatnya jadi 70. Ya. Jadi kalau agama, ya agama, saya agama Islam ya, karena saya dari TK, saya agama nggak pernah keluar. Kalau Islam, ini Islam ya, yang saya tahu, kalau salah kasih tahu. Kalau kita menyumbang suatu ke masjid, nyumbang, ya kan orang masuk masjid ya, kita nyumbang keramik atau sejadah. Kalau dipakai orang sejadahnya ada pahalanya. Kalau 100 orang yang pakai, ganti 100 kali kan? Tadi sama itu tadi. Kalau kita punya rezeki, kalau mau manfaatnya banyak, pahalanya banyak. Hukum ekonomi dan hukum itu kita belanja tadi, coba kita tidak beli banyak sampai sore pasti ya, uang kan? Pegawainya bisa dibayarkan, nggak dapat manfaat. Hanya kita dari beberapa beli 5.000 berhenti kita, ya, paham ya? Nah itu tidak manfaat, ya. Jadi gitu ya. Jadi dikatakan, ya makanya kalau saya senang dengan visual ini yang baru. Kenapa? Belanja pemerintah kebanyakan. Ya, itu kalau hukum Tuhan nggak boleh nabung, kalau nabung berhenti pahala sampai kita belanjakan. Ya betul ya. Kalau belanjakan ada pahala. Jadi ingat tadi pahala kita kalau hitung itu pahala 25.000 itu berapa pahala?
Jadi kalau balik lagi ke kita, kan kita nanam di kebun, ya kan kita beli segala macam. Kalau tidak dapat lagi kan, uang itu dapat lagi ke tim. Kalau misalnya 10 kali 25.000 berapa jadi? 220. Uangnya masih sama kan? Uangnya masih 25.000, tapi manfaatnya 250. Ingat, kita tadi belanja bermanfaat nggak bagi orang yang jualan? Ada pahalanya. Nah, iya, nggak tahu apa urutannya belum. Kan dia bisa coba ustaz kan? Enggak, bukan ada pesantren. Oh, itu kan pesantren jelas. Ya, pesantren apa? Ya, itu ya, paham ya. Jadi demikian juga yang lainnya. Ya, jadi kalau kita begitu kan. Nah, ini lanjut ini harus kita ke yang lama ya, itulah kalau kita citra tentang ya. Aduh, apa ini di WA? Tidak apa-apa kalau kalian sudah bagi itunya soft copy-nya bagus. Jadi saya nggak mau dapat lagi. Tidak apa-apa. Saya Maria bukan. Saya. Sudah itu lagi Pak Pira saya. Ya paham ya? Jadi energi selalu mengalir dari ini, dan energi itu kalau tidak mengalir kita tidak dapat manfaat. Oh, video boleh diedit nggak Pak? Boleh. Ya, jika boleh diedit, misalnya tadi ada yang itu hapus. Ya, Pak boleh kasih suara nggak? Boleh, tapi tidak boleh suaranya lebih keras dari suara saya. Karena tujuannya kan tadi, maksudnya apa? Kalau ada kelambar, apa kalau kita lupa lewat, ya, boleh dilihat. Rekaman juga bukti bahwa kita oke, terakhir dulu ini ya video kawan-kawan yang hadir sebagai bukti yang hadir. Oke, dan lanjut saja. Nah, ada zat murni. Apa tuh zat murni Pak? Zat yang dalam tiga fase apapun dia, komposisi kimianya tetap sama. Contohnya N2. Kemudian udara nggak bisa, karena udara apa gasnya. Ya, kalau air, kedua tidak air. Ya, dia dalam fase cair, fase gas, campuran air dan gas, fase padat es, H2O. Ya, jadi contoh itu lanjut. Ya, nah ini kapan itu kalau dia teratur betul padat ya. Kalau agak kacau-kacau dikit cair, kalau dia kacau betul gas ya. Ya. Ya kalau intinya baca itu. Nah, kalau ditulis ya. Oh, ini jangan gaul ya. Tidak ya. Jadi kalau kita punya air ya, air suhunya 20 derajat Celcius. Kemudian kita kasih tabung, kemudian kita kasih piston. Pistonnya sedemikian rupa beratnya sehingga tekanan yang didapat oleh air H2O ya, itu 1 atmosfer.
suhu 25 derajat Celcius. Kemudian kita panaskan dia. Apa yang terjadi kepada air kita? Nah, kenapa? Kenapa masalah? Kenapa pada Hah? Naik dulu suhunya. Ya, tidak langsung ke 100. Ada proses tadi kan ada lintah dan titik satu titik satunya sana, titik duanya sini, tapi ada prosesnya kan. Suhunya naik dulu dari 1 ke 2, 25, 26, 27, 28 sampai. Terus apa lagi? Air itu. Air panaskan. Mulai ya. Mulai makanya lihat mesinnya sudah lebih tinggi. Suhunya sudah sampai 100. Sudah mendidih belum? Belum. Ada gambar udara. Ada gambar udaranya ada, masih sama ya. Jadi air pada suhu 100 itu kita sebut air jenuh ya. Kenapa? Karena sedikit lagi kita tambah energi ya, ada yang berubah dari cair menjadi gas. Tapi kalau dia belum berubah, kita sebut air jenuh. Yang sana kita sebut air dan kompresi. Kalau saya lebih senang nyebutnya air super dingin. Kalau secara teknis, kalau dia belum itu masih dingin. Suhu 100 air itu masih dingin. Karena dia belum berubah masih fase cair ya. Begitu kita tambah sedikit energi, oh kamu stasiun aja ya, stasiun sepeda 3. Stasiun kan? Tidak baca. Tidak baca ya. Ada kalau sampah, sudah sewa dari stasiun ya. Kalau ini ketawa lebar nih, stasiun. Oke ya, begitu dapat energi sedikit, maka sebahagian air, ada molekul air yang sudah tidak tahan lagi dengan itu tadi ya, dia keluar, loncat ya molekulnya, loncat keluar dari cat, mulai terjadi kita lihat kalau masa air mulai ada gelembung. Nah, gelembung pertama itu ada gas lain yang larut, gas lain keluar, beda ya, mendidih dengan gelembung udara yang keluar. Nah, itu mulai itu kemudian itu sudah menjadi gas uap. Nah, kita tambah lagi, ada yang bertambah jadi suhunya berapa ya? Kenapa tidak berubah? Karena air itu tadi tidak berubah. Kenapa? Karena setiap ada tambahan energi tidak digunakan untuk menaikkan suhu air, tapi merubah air dari cair menjadi gas. Maka suhunya konstan. Nah, kondisi ini kita sebut kondisi campuran. Kenapa campuran Pak? Ya campur uap dengan cair. Ya, kuncinya campuran. Kemudian kita kasih terus panasnya sampai butir terakhir air berubah menjadi uap. Ini belum naik suhunya ya, masih 100. Begitu butir terakhir menguap, suhunya masih 100. Tapi semuanya sudah uap. Kondisi ini disebut uap jenuh. Ya. Nah, kemudian kalau kita kasih energi lagi, energinya tidak bisa dirubah dari cair. Airnya dari cair menjadi uap ya. Jadi apa? Terpaksa suhunya naik. Nah, kondisi naik ini yang sini kita sebut yang depan, super
tadi yang tadi suhu 20 saya super dingin kebalikannya. Paham ya? Oke, lanjut. Jadi kalau dari titik satu kita di sini, ya posisi satu kedua disebut cairan kompresi. Jadi kalau di titik sini disebut selalu super dingin atau dalam kompresi. Ini tadi cairan jenuh, cairan jenuh kan titik dua kan. Suhunya masih 100 ini. Kemudian kita tambah suhunya tambah terus, dan suhunya nggak naik, tapi berubah jadi 40. Volumenya berubah. Kenapa ada timbul? Diskonnya terdorong ke atas. Ya, volumenya makin besar. Dari 2 ke 4 tersebut campuran. Titik 4 kita sebut sebagai 2. 4 ke atas kita sebut super panas. Nah, ini hubungan antara suhu dan ini tekanannya berapa? Tekanannya berapa? 100. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tekanannya kita tambah, apakah dia masih sama kan? Ya, tidak sama, tapi polanya sama. Ya. Kenapa? Karena titik tingginya berubah, bukan lagi 100. Dia akan naik lebih tinggi. Tapi polanya masih naik ke sini dia. Ke sini, ke belakang. Demikian seterusnya kalau tekanan sampai atas. Lalu kita turunkan. Ya, kalau kita turunkan tekanannya, suhunya juga turun. Ya, paham ya? Makanya kalau kita jalan-jalan ke Agarala atau ke Sewando atau yang tinggi, tekanan udara di situ lebih rendah. Karena lebih rendah, maka uap air dan kulit kita lebih mudah menguap. Kalau menguap, perlu panas untuk menguap. Ya, misalnya ada apa panasnya? Kita dari 2,3, 4. Panas itu disebut panas selatan penguapan. Makanya kalau menguap di sana menguap ada apa namanya? Kita rasa lebih dingin. Kenapa? Karena untuk menguap air perlu energi. Misal dari titik 2 ke titik 4. Makanya kita rasa lebih dingin. Makanya kalau orang di situ sebetulnya mesti pakai lotion pelembab. Kenapa? Airnya nggak keluar. Ya, kalau dia keluar, kering kulitnya kan? Kalau kita gabung, oh ini kita itu bekas ya, kering kulitnya. Jadi supaya kering kita kasih lotion pelembab. Supaya panas. Itu kan namanya nanti kita tambahkan tahanan termal namanya. Ya, tapi jangan alkohol. Kasih minyak makan saja, kita goreng biasa. Itulah ini. Makanya, iya siapa? Kan pori itu air itu keluar dari pori kan. Jadi kita memang menutup pori-pori. Makanya kalau apa itu? Kenapa kalau kita jalan di sana? Walaupun kita nggak rasa dingin, tetap pakai baju kalau bisa tangan panjang. Kalau perempuan lebih bagus lagi berjilbab kan? Gitu. Ini teknik puasa kota ini. Bukan karena saya jadi profesor di kota. Itu waktu saya sekolah di luar negeri, ibu belum datang, aku merasa jatuhan kemana-mana pakai topi. Banyak orang sana kan ada topi kuplot dia, kan? Aku tidak pakai topi juga. Lama-lama kepala aku sering. Aku garuk, copot rambut ke kulit, ya. Tapi datang, salah. Kalau sampo-nya salah, kedua setelah itu mesti pakai minyak rambut atau ditutup kepalanya supaya enggak. Terus kulit kita pakai lotion, ya. Kulit kita kasih lotion semuanya. Yang terpaparnya mesti kasih lotion. Seluruh badan kita kasih lotion. Ya, supaya ya itu tadi sebagai tahanan thermal dan juga aman kok aman. Keringnya, oke, lanjut. Nah,
Jadi kita katakan ya ada hubungan antara tekanan dengan suhu. Kalau kita di 100 itu tekanan 101,4. Itu 101,3 sekian. Ya, dikurangi dari mana? Ya, itu suhunya sudah 101,3 sampai 9 di sini 9,4. Paham ya? Jadi ini kita sebut ini suhu jenuh. Ini tekanan. Jadi kalau kita mau misalnya mengeringkan sesuatu pada suhu rendah, ya gimana caranya? Tekanannya kita turunkan. Contoh kalau kita mau tahu ya lebih nangka ya, karena lihat lebih nangka. Itu gimana caranya? Warnanya masih, aromanya masih. Jadi itu disebut teknologinya ya. Itu ada tanya disebut penggorengan vakum. Kalau yang di Indonesia itu dosen Brawijaya namanya Pak Bambang Pita. Umurnya hampir sama dengan saya. Ya. Nah, jadi gimana caranya kita menggoreng bikin nangka supaya dia tidak berubah warna? Kan ada gula. Kalau gula dipanaskan berubah warna kan? Berubah lah. Maksudnya gula merah itu, gula merah itu kan kita panaskan berubah karamelisasi namanya. Ya, kalau kita masak daging berubah warna ada kulitnya. Sudah karamel itu. Sudah gula. Ya. Bukan browning namanya, pencoklatan. Ya. Jadi gimana caranya supaya keripik kita enggak gosong? Caranya gimana? Tentu suhunya kita tuh. Nah, menggoreng itu pada dasarnya adalah mengusir air dari dalam bahan dan juga sebagian meninggalkan minyak. Ya, dan tentu saja mengubah strukturnya juga. Kalau suhunya tinggi, strukturnya banyak, ya banyak. Jadi gimana caranya? Kita goreng suhu kan? Ya, jadi gimana? Contoh kita goreng pada suhu 50. Bagaimana supaya air di dalam kita tadi lebih nangka kita keluar? Kita pada suhu 50. Gimana caranya supaya suhunya 50? Kita masukkan di tabung. Ya, ada minyak. Kemudian minyaknya kita panaskan. Tabungnya sudah ada ini, sudah ada apa namanya? Selokannya itu. Kita tahu waktunya di atas selokannya. Kemudian tabungnya kita vakum sampai tekanannya 12,35 atau lebih rendah. Mendidih tidak tadi sininya. Air yang ada di dalam nangka kita mendidih dan remuk, dan itu mesti disedot terus. Yang pompa yang itu adalah mengkombinasikan bahwa itu pompa vakumnya supaya nggak rusak di mana ya. Dan hanya ada yang nggak usaha sendiri, usaha ya jual. Paham ya? Paham? Jadi sudah baca kembali ya. Karena teknik prinsip yang dibuat ternyata ada di ada. Nah, ada panas laten itu panas untuk mengubah fase dari titik 2 ke titik 4 disebut panas laten, mengubah fase dari cair ke gas. Atau sebaliknya dari gas ke jadi kita mesti ambil panas laten kita keluarkan seperti mengembun ya. Kemudian ada laten fusi ya. Jumlah energi pada waktu dari padat menjadi cair. Ya, gas contohnya ya. Dan kemudian pada selatan penguapan jumlah energi dalam proses penguapan pada saat 30 sama dengan tadi. Nah, ini sudah bercerita lanjut. Jadi ini
vakum, uap kan ya? Uap, ya kan? Untuk menguap perlu apa tadi? Panas. Di mana dia ambil panas rasanya? Dari airnya, energi pada permukaan air ini menguap, energi diambil supaya dia bisa menguap panas rasanya. Ya, akibatnya apa? Energi di permukaan itu turun tak? Kalau turun, suhunya turun tak? Turun. Kalau suhunya turun sampai 0, beku dia. Di atas ini jadi es, bawah jadi air. Kalau kita paksa terus, itu udah jadi es. Ya. Nah, kalau kalian nak buat bom di rumah, buat bom air, cari tahu. Ada pompa vakum kan? Ada. Jadi isi air di gelas kecil. Ini besar, pompa kalian kecil, vakumnya. Lama-lama air itu kan menguap kan? Menguap turun suhunya kan? Vakum terus jadi es ya. Kalau es, air itu ada sifatnya apa namanya? Anomali air. Air itu anehnya kalau dia apa namanya? Suhunya turun, dia menguap. Ya, suhu turun menguap. Kalau besi suhu turun, ciut ya kan? Tapi air baliknya, kalau dia turun, menguap. Kalau menjadi es, karena volumenya berubah, masa jenisnya berubah kan? Lebih kecil kan? Iya, karena volumenya membesar, maka es ngapung. Nah, kalau ini kita pompa terus, dia menguap kan? Menguap tidak dia? Pembuka ini. Jadi kalau kalian vakum terus, cepat ya, atau beli pompa vakum, bolehlah buat sulap semua ada sulap kan kaget sulap dan banyak dulu buat sulap dan poin kan bilang kadang dari sini ada tak kadang dari dalam sini. Terus inilah sulap modern kita buat bom ada yang itu buat bom siapa ajulah buat bom ada yang itu diviralkan panggil ya jadi itu ya dan itu digunakan untuk teknologi itu kita sebut pengeringan ya, jadi pertama kali buat es itu tahun 1905 seperti ini ya pertama kali. Tapi sekarang alat pengering kita seperti AC ini itu prinsipnya seperti itu. Di situ ada bahan yang mudah menguap, namanya freon. Dia gampang kompresi, dia padat kan, kemudian padat panas kan, panas gas panas ini kita dinginkan. Maka di luar itu ada kipas, ya kipas, jadi panas udaranya. Nah, sudah banyak itu deskripsi udara panas yang keluar dari AC itu digunakan untuk tidak banyak cahaya ya. Nah, kemudian masukkan dia kita kemudian dia kita semprotkan ke karena ini sudah disedot vakum kan, masuk cairannya itu ya. Masuk cairan nanti kita sebut nanti 2-3 minggu lagi namanya throttling dari cair karena vakum menguap dia. Ya, ada waktu umat dia perlu energi diambil dari sekelilingnya, jadi pipa di dalam situ dingin jadinya, kita tiup angin, tiup kipas ya, kita tiup kipas maka kita dapatkan udara dingin. Jadi kalau belajar di teknik pendinginan, nah itu kita belajar di berapa hitungnya berapa banyak segala macam. Oke, paham ya? Lanjut. Jadi sekarang orang buat es kayak gitu, tapi prinsipnya masih sama. Pakai yang kayak gini, ya, bukan airnya yang disedot sekarang vakumkan, dan lingkungannya. Nah ini tadi sudah cerita ya. Jadi kalau tekanan nambah, satu terakhir di sini, pada tekanan 22,06 megapascal di sini, ini kritis. Kenapa kan kritis? Karena pada titik itu air kita tidak tahu lagi
fase apa? Jadi kalau airnya tekanannya berapa tadi? 22,06. Di sini masih cair dia. Sampai sini dia tidak punya fase cair. Kalau dipanaskan langsung super panas. Nggak ada fase campurannya. Ya, maka sebut titik kritis. Biasanya kita ada juga titik triple ya, nggak kritis. Kondisi di mana air dalam kondisi cair, padat, dan gas pada satu. Lanjut. Gimana Pak contohnya? Ini kan dia sumbunya, bawahnya volume, jadinya suhu. Lanjut. Lanjut. Jadi kalau kita lihat pada suhu yang berbeda, ini tadi ya, kalau suhunya di V, tadi kan suhu ya, ini kita lihat P, berubah gambarnya. Nah ini ada triple line garis. Jadi kalau kita lihat dari sini, ya, ini adalah titik triple. Titik kita ada di atas saja. Ya, itu aja boleh. Ya, itu lanjut. Nah, jadi triple di sini jadi triple. Kalau kita lihat di sini, ini dia. Sini padat, cair, gas, ya. Ya. Nanti titik kita ada di atas, ya. Nah, penggunaan titik kritis itu sekarang digunakan orang untuk teknologi banyak hal yang bisa dilakukan, banyak penelitian khususnya menggunakan gas CO2. Kita panas, kita buat dia sampai titik kritis, suhu kritis. Kita gunakan contohnya ekstraksi, ya, menyerap apa namanya minyak atau gas hasil dari pecah, ya, dan berbagai jenis. Mutunya masih sama. Kalau kita serap pakai vakum masih ada itu nanti ininya ketinggalannya, kalau itu lebih bersih. Kalau kita mau membuat benda ya setelah dikeringkan dia tetap masih bentuknya volume yang tetap, nah kita buat juga seperti itu ya, namanya teknologinya puffing. Terus saya S2 nya pakai itu. Nah, kita ada tabel sifat-sifat. Lanjut. Nah, satu buku. Ada satu lagi ini entalpi. Entalpi itu adalah di mana U tambah PV. PV ini kerja. Kalau kita lihat PV itu satunya kerja itu P tekanan kan kali ya, kali volume spesifik kalikan lah. Kerja satunya ya, kilojul. Jadi U tadi ada dia tambah PV itu adalah A. U tambah PV itu kita sebut entalpi. Dengan catatan B-nya atau ya. Nah, kalau kita buka tabelnya, tabel 5, tabel A5, oh tabel A4, halaman 106. Kalau yang di fotokopi 940 kalau tidak salah. Nggak punya. Coba lihat dari HP itu. Kalau yang belum tabel A4 dan apa apa A4 kita nggak pakai A4 dan A5. Nah, kalau di dia beda, lagi gelap-gelap loh. Hanya dia kenapa tabel hitam yang cari pola seperti ini? Apa? Tabel apa namanya? Ini juga lihat. Dan kalau kita waktu dan ada di bawah berapa? 916. Sudah ketemu kan? Kalau yang belum keren lihat ke HP. Ada ya? Tadi saya pakai dalam WA. Kamu punya mana kan HP? Ya bukan dia. Karena kita mau
Ya, maka dikatakan di HP kecil susah nanti. Geser dikit salah. Ya, lihat dulu nih. Ini kita sebut tabel 4 tabel suhu. Kenapa disebut tabel suhu? Karena kolom pertamanya adalah suhu, kolom keduanya adalah tekanan. Suhu jenuh, tekanan jenuh. Kolom ketiganya adalah volume spesifik cair. Maka ada F itu fluida. Ya, kolom keempatnya adalah VG, volume spesifik air dalam bentuk gas. Ya, nah, diantaranya apa Pak? Diantaranya itu sebenarnya ada VG, VG ya, volume spesifik perubahan dari cair menjadi gas. Ya, gimana caranya Pak? Hitungnya dikurangi aja. VG kurang VF, ya, VG kurang VF itu adalah VFG. Jadi ada perubahan volume, ya, perubahan volume dari cair menjadi gas. Ya, nah kolom 1, 2, 3, 4, 5. Kolom 5, kita lihat kolom 5. Kolom 5 di situ sebut internal energi. Lambangnya U. Dia ada betul tak? Betul. Jangan lihat saya. U ya. UF itu adalah internal energi berbentuk cair. Ya. Kolom 6 itu UFG. Kolom 7 UG. Ya. UG itu internal energi pada waktu berbentuk gas. UF itu UFG adalah internal energi yang diperlukan untuk merubah dari cair menjadi gas. Coba iseng-iseng pakai kalkulator, kurangkan tadi. UG kurang UF adalah sama dengan UFG. Ya, paham ya? Kemudian kalau kolom 8, kolom 8 ada HF. HFH dari entalpi cair. Ya, kolom 9 ada HFG. Energi dibutuhkan untuk merubah dari cair menjadi gas. Kolom 10 ada Hg, adalah entalpi pada waktu dia berbentuk gas. Kemudian ada entropi, SF, ada SFG, ada G. Itu adalah energi yang tidak teratur, jadi ya kalau kita hilang. Ya, itulah berapa energi yang ada. Nanti pada waktu kita membicarakan kolom kedua, kita pakai S. Tapi sekarang kita akan pakai mulai dari kolom 1 sampai HFG. HG ya, paham ya? Oke. Lanjut. Tabel 5, tabel A5, A4 ini ya, oke ini tadi sudah ya. A5. Tabel A5 lihat judulnya tabel tekanan. Kenapa tabel tekanan? Karena kolom satunya tekanan, kolom keduanya kolom suhu. Dan ininya sama ya, tapi besarannya jadi berubah. Paham ya? Jadi bergantung apa yang kita ketahui. Kalau kita ketahui suhu, maka kita pakai tabel suhu. Kalau kita ketahui tekanan, kita pakai tabel tekanan. Tabel apa? Oke. Sekarang kita lihat di sini. Yang 750 kan, ya. Ini 2591 Hg-nya kan? Ya. Ini 20934. Nah, ya. Betul nggak Hg-nya sekian? Ini kurang ini, betul nggak 238? Coba kurangkan. Lihat di situ aja, sebenarnya itu kecil-kecil. Ya. Ya kan, sama ya. Ini juga sama nih. Kalau ada, makanya FG nggak bisa
sebut. Ini UN, ini orang ini saudara ini. Sama dengan SG ini ya. Ini orang ini saudara ini. Ya, paham ya? Oke. Sekarang kita masih ada kuliah Tuhan lagi. Khusus kuliah Tuhan. Walaupun saya Kristen, dalam pengakuan saya selamanya, kuliah Tuhan salah kasih tahu nih. Kalian ini masih neraka galau kan? Masih neraka? Surga pak. Ada banyak dosa sama ini. Masih neraka galau. Kalau udah surga. Kalau aku, Enggak. Islam kan percaya semua masih neraka, nanti lagi cuci, dosanya berapa masih ada? Kan begitu. Kecuali kalian tuh nabi, ya. Nabi punya wifi langsung. Paham ya? Lalu pas masuk neraka ditanya oleh, ada macam-macam tuh, ada api, ada air panci, ada salah ya, air rebus, ada yang kasih dulu. Oke, sekarang pertanyaannya, kamu pilih mana? Pilih di api, pilih di rebus, atau pilih yang muncul di sauna? Ya, di atas. Kan kalau air dipanaskan keluar kan? Kan kalau ada uang kan sauna. Kalau itu kan ada masuk sana itu bayar berkeringat ya kan? Tidak olahraga aja berkeringat, air panas, ya sauna. Paham ya? Nah sekarang pilih di api, di rebus atau di sauna atau dikukus. Ditanya. Ya kalian ini kan sudah belajar Federalika, maka ditanya. Oh yang sudah Federalika ditanya. Oh kan. Pilih di api, jadi sate, ya, atau direbus bagi air panas. Direbus kan bagi air panas. Wong itu banyak air panas merendam itu air panas. Atau sauna di pucuknya itu kan uangnya naik kan, ada uang, pilih. Nah, iya kan kita ada tadi ya, aku kan ada. Kalian itu masih neraka, kan suruh pilih. Lain lagi, agak lain itu sudah lain lagi. Ini kan pelajaran kita sekarang. Dan karena di Islam ada konsep itu, maka saya tanya, mau pilih di api, jadi sate, atau mandi air panas, atau sauna? Aku nggak tahu kalau Islam kan apa begitu kan. Ya kan kalau sudah itu kan baru masuk surga kan. Ada tandol kayaknya. Ya, tandol itu agama Islam saja. Yang sudah sempat masuk neraka ada tandol. Ya, ini mantan apa? Residivis neraka. Ya udah. Ya ada tanda itu nabi-nabi kalau lain ada nabi. Ya, katanya kalau melirik-lirik pun ada dosa. Lirik itu sudah bersinah dalam hati. Iya kan? Iya. Sinah hati kata. Ya, kayak gitulah. Jadi pilih mana kita? Ayo ini pelajaran kita. Bukan pelajaran agama Islam kan? Ini hanya ilustrasinya ya supaya kita agak ketawa. Tapi kalian pilih mana setelah belajar tentang peluang? Sauna, karena dia paling atas. Oke. Sekarang kita tanya, yang pilih jadi sate? Sate ya? Oke. Nggak ada ya? Pasti panas sekali ya. Saya kalau suhunya panas sama panas. Oke. Sekarang suhunya sama. Mandi air panas atau sauna.
Sekarang yang pilih mandi air panas. Oke. Ada ya? Mandi air panas. Oke. Nanti kamu mesti jawab kenapa. Ya, yang pilih sauna. Tidak boleh tidak pilih. Tidak pilih langsung tidak pilih statusnya sama dengan jadi sate. Jadi sate. Jadi sate. Aku jadi sate. Oke. Ya. Mandi pak ya, mandi panas ya. Sauna apa ya? Melepuh. Sudah pernah sauna? Kan sebelumnya sambung. Kita masak air panas saja sudah. Kalau apalagi di kampung kali. Atau masak rebusnya. Oke. Si siapa namanya? Sudah. Siapa? Kau betul katanya si ya anak perempuan. Kalau si Ucok adalah anak Ucok, bapaknya masih Ucok, Ucoknya anak lah. Oke. Luna. Oh, si Luna memilih dia mandi air panas. Jawab kenapa? Jawabannya betul. Luna betul, yang lain salah. Kita juga beda, tapi kan kalau di Curug itu pernah mandi air panas, tidak panas ya, panas. Sudah sama-sama 100. Iya, panas. Kalau mandi kan awalnya air panas, kayak lain kayak tidak lain. Di bawahnya ada orang pakai santai kan? Iya. Ada api di bawahnya. Tapi jadi kayak Ini kan panci raksasa, di bawahnya ada api kan? Dia milih api yang paling banyak dosa di bawah dia. Ya, nomor 2 banyak dosa dibucur. Yang paling ringan dosanya direbus. Nah, sekarang kenapa direbus? Karena dosanya paling sedikit. Masih ada nih. Nah, airnya panas semua dan airnya oke, lihat ya. Kalau suhu 70, latahnya ada suhu 70. Mandi air panas 5 suhu 50 udah. Ya. 60 telur masak. Suhu 60 kita bisa memperlukan namanya pasteurisasi. Ya, apalagi 70 lah. Mulai melepuh. Jadi sauna dulu. Kenapa? Kita lihat suhu 70. Berapa HF? HF-nya berapa? Baca suhu 70. Itu energi pada air pada suhu 70. Yang jadi sauna berapa suhu? Berapa energinya? Oke kan? Gas kan? Berapa? 2621. Berapa kali lipat? 8 kali lipat, 8,5 kali lipat. Jadi sakitnya yang diutus tadi yang sauna 8,5 kali lipat daripada kita. Makanya tadi yang nomor 2 banyak dosa diputus, yang dosanya dikit terus, yang banyak dosa jadi sate. Itu waktu nasi surga banyak kasih ya. Nah, aplikasi ini ya, ini kan banyak. Oh, ini banyak cowok enggak? Contoh, aku punya anak. Sekarang yang paling sering itu kalau anak minum susu, bukan susu sapi. Kalau minum susu sapi, nah kan? Iyalah. Kalau minum susu sapi yang sapi, susu itu anak ini. Jadi kalian nanti ada satu nama. Oke ya, nah kan ada botol, botolnya kan cuci, setelah cuci dia apa? Masih banyak susu kalau bisa diolah pakai
Atau dibungkus? Dibungkus. Kalau direbus, energinya pada suhu 70 kan? Kalau lebih, tak tahan dulu kita pegang botol. 29. Kalau dibungkus, makanya sekarang kalau ada orang yang botol, itu kok online coba ya. Salah, nah sekarang botol, itu dibungkus. Ya, dibungkus kenapa? Karena energinya udah rusak. Kalau dia berubah jadi air, kan ada pengembunnya, berubah pengembun gitu ya. Berubah dari gas jadi cair, maka energinya mesti dilepaskan 2333 yang membunuh. Paham ya?